Yesus tidak pernah disebut Rabbun, suami disuruh dijadikan Rabbun kepada istri. Berarti kamu punya berapa Rob di dalam Bible kamu? Pertanyaannya sama dengan kamu. Saya tanggapi ya. Nah, ya, bedanya gini. Kamu punya berapa Rob di dalam kitab suci kamu? Baik, saya tanggapi. Jadi bedanya begini, Gus. Kalau saya ngaku saja, jujur-jujur aja, tiga yang satu itu. Sekarang masalahnya umat Muslim. Suami Rob. Suaminya siapa? Di dalam suaminya ayat siapa? Di dalam ayat tadi Kolose 3 nomor 18, semua istri wajib menjadikan suaminya Rabbun. Suaminya dia sendiri. Iya, menjadikan Rabbun. Berarti kamu punya berapa suaminya dia sendiri. Iya, berarti punya kita berapa ini kan Rob? bicara umat, Gus. Kita nggak bicara satu orang perorangan. Gimana sih, Gus? Kita bertanya, jumlah kamu punya Rob itu berapa? Gus, Suami jadi Rob. Kita ini bicara umat, bukan bicara perorangan. Oh, ayat ini bukan untuk umat. Emangnya ayat ini untuk? Itu berbicara mengenai istri. Istri-istri harus patuh kepada suaminya. Istri kan umat juga, bro. Iya, tetapi kan si istri dari suami itu. Nah, berarti istri ini punya berapa Rob? Tambah Yesus. Kalau dia sendiri, robnya banyak. Kalau dia sendiri. Di tempat kerja, majikannya itu robnya dia. Di tempat dia kerja. Berarti robnya Mas Edis banyak ya? Tapi kalau kita bicara umat, maka yang menjadi rob itu adalah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Nah, sekarang kita bicara umat nih, Gus. Kita bicara umat. Sekarang saya tanya, Gus. Sebagai Muslim yang sejati, kepada siapa mereka harus mengucapkan sami'na wa ta'na? Kami mendengar dan kami taat. Kepada para nabi, kepada Muhammad dan kepada Allah, betul? Iya. Nah, sekarang berarti ketaatan seorang Muslim kepada Allah itu sama dengan ketaatannya kepada Muhammad, betul? Sama. Iya. Terus apa salahnya ketika kami takluk kepada Yesus sebagaimana kami takluk kepada Bapa? Jadi yang jadi Rob kami ya memang Bapa, ya Yesus juga, ya Roh Kudus juga. Sebenarnya ini perbedaannya begini. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, kenapa kita mengikuti Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah utusan. Misal ada presiden mengutus ajudannya sebagai kepala sekolah di sebuah daerah. Lalu presiden mengatakan, barang siapa yang taat kepada kepala sekolah ini, utusanku ini, maka sama dengan dia taat kepadaku. Nah, maka siapa saja murid di sekolah itu yang taat kepada utusan presiden ini, sama dengan taat kepada si presiden. Bukan berarti kepala sekolahnya adalah presiden. Sangat atau setuju. Bagian dari presiden. Saya sangat setuju dengan bukan Anda. Bagian dari presiden dia cuma utusan. Baik, saya jawab. Dalam hal perintah kita sama. Baik. Gitu. Artinya Muhammad adalah Rob, tetapi dia bukan Allah. Tetapi gelarnya itu, status dia itu juga sebagai Rob. Rob apa berarti? Rob dalam pengertian dia itu yang mengendalikan umat. Kan harus ada idofahnya, Dis. Harus ada idofahnya, Rob apa gitu. Iya, Rob kan pengertiannya kan pengendali, pengatur, guru, pemimpin, iya, penuntun, kan pengendali kepala, apa, kan gitu. Pengatur apa, kan gitu. Rob pengatur apa? Umat. Ada nggak dalilnya itu? Karena dikatakan atiullah wa atiur rasul, taat kepada Rasul. Berarti Rasul itu sebagai pengatur, pengendali. Karena dia yang kepadanya kita taat. Makanya seorang Muslim takluk, patuh, tunduk kepada Muhammad. Karena ketika Muslim takluk, patuh, tunduk kepada Muhammad, sebenarnya dia itu sedang takluk, tunduk, patuh kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan. Kan wasilahnya, iya. Iya, makanya saya bilang kedudukan Muhammad di dalam umat Muslim juga sebagai Rob. Terus yang dipermasalahkan. Nah, Anda kan setuju bahwa kedudukan dia sebagai Rob. Rob apa kalau Nabi Muhammad? Nah, kan balik-balik lagi ke sana. Bukan berarti dia itu Rob dalam pengertian Allah, Gus. Saya paham. Nggak ngerti edisnya Ustadz. Kalau penyandaran itu nggak ngerti dia. Gini, Gus. Gini, Mas Edis. Sebentar, sebentar. Gini, Mas Edis. Kalau sampean mau menggunakan bahasa Arab, maka konsisten bahasa Arab. Kalau Anda mau menggunakan terjemahan,
maka konsisten pakai terjemahan. Kalau Justru mau saya diterjemahkan, ingin kita ya. konsisten supaya jangan menggunakan terjemahan dulu. Kita pakai aja kata Nah, Rob itu kalau saja. konsisten pakai bahasa Arab, maka kaidahnya dipakai. Baik, Idhofahnya baik. apa Rabbun Nabi Muhammad Baik. ini, gitu loh. Baik. Sekarang begini Gus. Ya. Kalau ada seorang, anggaplah namanya Udin. Dia menaklukkan diri kepada iblis, patuh kepada iblis, mengikuti ajaran iblis, menjadikan iblis sebagai pemimpinnya. Ya kan? Maka secara bahasanya Al-Quran, dia menjadikan iblis itu sebagai robnya. Setuju nggak? Dalam hal kepatuhannya ya. Iya. Ya, Setuju? ya. Oke. Sekarang sebagai seorang muslim, wajib tidak muslim itu patuh, tahluk, tunduk, sakmina waktona kepada Muhammad? Wajib. Berarti dalam hal kepatuhan, berarti Muhammad sebagai Rob nggak? Oh, paham. Gini maksudnya. Kalau taat kepada syaitan, kepada iblis, ya, dengan mengikuti semua pendapatnya, berarti kita menuhankan iblis. Ya. Lalu bagaimana kepada Nabi Muhammad? Sampai paham nggak? Kan Anda ketika diskusi dengan saya selalu membawa surah Al-Jathiyah. Pertanyaan saya itu Dulu, cuma saya jelaskan simpel loh, dulu. Gus. Waktunya saya dulu. Silakan. Jadi begini. Di dalam surah Al-Jathiyah atau di dalam surah At-Taubah ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahan, sebagai Tuhan. Ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai ilahan, sebagai Tuhan. Nah, kenapa kemudian orang ini dianggap menuhankan kepada dia? Karena ya ini intinya guys ya. Ini garis bawahi ini. Kenapa ketika kita mentaati hawa nafsu dianggap menuhankan hawa nafsu? Kita taat kepada iblis dianggap menuhankan iblis karena itu menyalahi perintah sang pencipta yang hakiki. Begitu. Selama mentaati perintah sang pencipta yang hakiki, maka tidak bisa dikatakan menuhankan. Ingat? Ya. Jadi kalau gini misalnya Allah bilang babi itu haram. Ya. Allah bilang babi itu haram. Lalu ada yang mengatakan nih, babi itu halal secara mutlak. Lalu saya ikut kepada penghalalan babi, maka ini dianggap menuhankan. Kenapa? Karena menyalahi perintah yang sudah ada dari sang pencipta. Maka orang yang mengikuti iblis, yang mengikuti hawa nafsu dianggap menuhankan karena bertentangan dengan aturan Allah. Selagi sejalan dengan aturan Allah, maka tidak bisa disebut dengan menuhankan. Baik, bisa saya tanggapi sekarang ya? Oke, tadi belum dijawab. Karena seseorang yang menyerahkan ketaklukan penuh, kepatuhan penuh, ketundukan penuh terhadap sesuatu, itu dibahasakan oleh Al-Quran, dibahasakan oleh Allah sebagai mempertuhan atau menjadikan dia sebagai ilah. Setuju? Di mana itu datanya? Misalnya di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Sudah saya jelaskan dari surat Al-Jathiyah. Oke, berarti dia sedang menyerahkan ketaklukannya, ketundukannya secara mutlak kepada sesuatu itu. Setuju? Iya, Dis. Kenapa di dalam surah Al-Jathiyah itu kita dianggap menuhankan? Karena kita sedang menyerahkan ketaklukan dan ketundukan kepatuhan itu kepada hawa nafsu itu. Setuju? Ya, karena kita mengikuti Nah, sekarang gantian saya dong. Tadi kan udah gantian. Sekarang begini. Kalau kita mau menggunakan standar yang sama. Seorang muslim ketika dia tidak patuh kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, tidak menyerahkan sami'na wa ta'na'nya kepada Allah, dapatkah dia dikatakan menjadikan Allah sebagai Robnya? Gimana? Tentu tidak. Betul? Gimana maksudnya itu? Saya ulangi sekali lagi. Ada orang, taruhlah namanya Muhammad. Nggak usah Muhammad lah, nanti disangkain Muhammad ini. Gini ya, taruhlah namanya Udin. Ya. Oke? Si Udin ini di KTP tertulis Islam. Tetapi dia tidak menyerahkan kepatuhan, ketundukan, sami'na wa ta'na kepada Allah. Tidak. Dia nggak mau patuh. Allah gitulah ya. Oke, bisa nggak dikatakan bahwa Udin menjadikan Allah sebagai Robnya? Ya enggak. Nggak bisa. Jadi menjadikan sesuatu, seseorang atau apapun sebagai Rob artinya membuat sesuatu itu kita menjadi tahluk kepadanya, tunduk kepadanya, mengikuti dia, sami'na wa ta'na. Setuju? Iya, kata bahasa kamu tadi itu sudah diajasi. Nah, sekarang begini. Muslim yang sejati bukankah harus menyerahkan kepatuhan, ketundukan, sami'na wa ta'nanya itu kepada dua oknum, kepada Allah
dan juga kepada Rasulnya. Makanya saya bilang sebenarnya kalian mempertuhan atau menjadikan Rob Bro, Allah dan kenapa dihitung Muhammad. dua oknum? Bagaimana? Kenapa dihitung dua oknum? Apa Allah dan Muhammad bukan sosok yang berbeda? Bukan. Berarti sama. Kita sedang membahas perintahnya, bukan oknumnya. Selama perintahnya sejalan, maka Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu perintahnya satu, tauhid. Baik. Saya jawab Jangan ya. dihitung semua. Saya jawab. Kan kita fokus perintahnya, bukan oknumnya. Oke, saya jawab ya. Ya. Jadi yang harus dipatuhi itu Muhammad atau firman Allah? Allah Bukan Muhammad. melalui Nabi Muhammad. Coba ini agak dalam nih pertanyaan saya. Ya, Yang makanya saya harus kasih ilustrasi, ditaati. Dis. Makanya saya kasih ilustrasi seperti Bapak Presiden mengutus kepala sekolah di sebuah sekolahan tadi. Itu sebenarnya sudah makul, sudah masuk akal banget, tapi kamu membuat ribet. Bukan gini Gus. Anda yang salah paham nih. Coba Anda pahami dulu ya sedikit ya. Yang harus ditaati itu Muhammad atau firman Allah yang disampaikan Firman Muhammad? Allah. Bukan Muhammadnya. Bukan, firman Allah. Baik. Makanya saya bilang, kalian itu sudah mentaati Muhammadnya. Karena apa? Muhammad berkata begini, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Nggak ada di situ Siapa dikatakan, Nabi sedikit Muhammad Gus, bilang sedikit gitu? Gus, sedikit Gus. Tidak ada di situ dikatakan begini. Barang siapa yang taat kepada firman Allah yang kusampaikan. Kata-katanya nggak seperti itu. Oke. Kata-katanya, Oke. barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Makanya Nah, baca ayat itu harus lengkap, Mas Edis. Di awal-awal ayat itu ada kata-kata kul. Katakan wahai Muhammad, yang nyuruh berkata seperti itu Allah. Iya, Makanya artinya baca ayat Allah itu jangan memerintahkan sepotong-sepotong. supaya Muslim taat kepada sosok Muhammadnya. Iya, yang nyuruh siapa? Allah yang nyuruh. Iya, Kul, artinya katakan Muhammad. ketaatan kalian kepada Muhammad. Ya, gimana sih? Gini loh, Bukan, Dis. bukan Dis, hanya kepada muter firman Allah yang di disampaikan sini. Muhammad, kepada Ini ya. Ini saya Muter-muter, muter-muter. Makanya baca ayat itu yang lengkap. Ini loh, ini ya. Kul ing kuntum. Ini ya. Ayatnya kan ini kan, nih ayatnya nih. Yang nyuruh itu siapa? Jadi Nabi Muhammad ngomong itu bukan tanpa dasar, Dis. Bukan dari pribadinya. Nih ya. Kul, katakan wahai Muhammad. Ini yang memerintahkan Allah ini. In kuntum, kalau kalian semua tuhibbuna, mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Maka ketika kamu mengikuti aku, apa jaminan dari Allah? Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa kalian, dzunubakum, wallahu ghafurur rahim. Nah, baik. selalu dikaitkan Allah ini, wallahu ghafurur rahim, bukan Nabi Muhammad yang mengampuni. Baik. Ketika mengikuti Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad yang mengampuni dosa mereka? Tidak. Ternyata ayat ini mengatakan wallahu ghafurur rahim. Allah lah zat yang maha pengampun dosa. Yang menyuruh Nabi Muhammad bilang seperti itu Allah. Begitu loh. Saya jawab ya. Ya. Jadi itulah bedanya kita, Gus. Jadi ketika kami menyerahkan kepatuhan, ketundukan kami kepada Roh Kudus, kepada Yesus, itu sebenarnya kami tidak menaklukkan atau menundukkan diri kepada satu otoritas lain, satu ilah lain, tidak. Tetapi itu bagian bagaimana cara kami menundukkan diri kepada Bapa di sorga. Jadi cara menjadikan Bapa di sorga sebagai ilah, sebagai Rob, itu dengan cara menaklukkan diri kepada firman-Nya. Oke, Dan sekarang saya menaklukkan tanya diri kepada kamu, rohnya. Gus Edis. Itu sama, ya. Gus. Gantian ya. Gantian boleh saya nanya ya? Silakan. Ya, pernahkah Bapak Allah mengatakan bahwa Yesus adalah bagian dari firman-Nya? Bagian dari firman-Nya bagaimana maksudnya? Yesus kan dinarasikan sebagai sang firman. Betul. Sang firman yang hidup. Saya nanya, pernahkah Bapak Allah mengakui Yesus adalah firman Dia? Kata-kata yang dia adalah firmanku begitu? Atau senada? Kalau senada banyak. Contoh Aduh, misalnya. coba. Senada Contoh. yang bermakna Ketika- Yesus adalah firman-Nya Dia ya. Kata-kata Bapak Allah loh. Yuk. Baik. Kalau kata-katanya persis itu nggak ada. Nggak ada. Kalau yang senada gimana? Baik. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu terbukalah langit
Dan ada suara yang berkata dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkan. Katanya tadi nanya, maksud ada beda itu. Itu Yesus, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu salah satu konfirmasi. Bukan dengarkanlah bahwa dia, enggak ada lafaz orang yang menaklukkan diri mendengarkan Yesus, taat kepada Inilah Yesus, anakku sesungguhnya yang telah taat kukasihi, kepada Bapa di bukan surga. dengarkanlah dia. Wow, ngarang. Inilah anakku yang kukasihi, bukan dengarkanlah dia ayatnya. Ada. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, itu bukan bermakna firman. Maksudnya